Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Jadi pada hari ini kita mau bedah e-book pembelajaran yang berjudul Demokrasi Pancasila untuk Pelajar. Nah, e-book ini itu dirancang oleh saya sendiri, Muhammad Aufa, lalu yang kedua dari Validria, dan yang ketiga ada Fahri Asyidiki. Nah, selanjutnya kita mau bahas nih kenapa e-book kita ini penting, karena misi utama dari kelompok kami itu membuat e-book ini dirancang untuk menjawab rasa ingin tahu para pelajar muda tentang cara hidup bernegara yang demokratis sesuai nilai luhur Pancasila. Target dari kami supaya siswa-siswi dari kelas 4 maupun 6 SD bersemangat untuk menjadi warga negara aktif dan bertanggung jawab di masa depan. Lalu ada kata-katanya nih, Indonesia yang demokratis dimulai dari kebiasaan demokratis kalian setiap hari. Selanjutnya di slide ketiga ada fitur interaktif dan menyenangkan. Yang pertama yaitu ada cerita dan video. Jadi di ibu kami kalian itu bakalan dapat cerita-cerita yang menarik dan juga ada link-link video yang bisa kalian tonton untuk mempelajari judul dari buku kami. Lalu yang kedua ada info dan fakta. Nah, info dan fakta ini kotak khusus berisi fakta-fakta menarik dan mengejutkan seputar sejarah dan sistem demokrasi yang ada di buku kita. Lalu yang ketiga ada evaluasi Q&A. Nah, latihan soal di setiap akhir bab dari ibu kami untuk menguji pemahaman lengkap dengan kunci jawabannya. Jadi ini memudahkan siswa dan guru untuk menemukan jawabannya tanpa kudu nge-search dulu ke Google atau kemana. Lanjut. Lalu yang selanjutnya ada rangkuman materi dari ibu kita sendiri. Nah, yang di bab pertama ini berjudul dari penjajahan ke harapan. Nah, jadi kondisi Indonesia sebelum merdeka, perlawanan rakyat hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lalu yang bab kedua ada ruang sidang yang menyatukan. Proses musyawarah para pendiri bangsa dalam sidang BPU PKI dan BPKI untuk merumuskan dasar negara. Lalu di bab ketiga ada jantung demokrasi, membedah sila keempat dan mengenal lembaga-lembaga demokrasi Indonesia, DPR, MPR, MK maupun KPU. Lalu yang bab keempat ada belajar dari perjalanan. Evolusi demokrasi Indonesia mulai dari liberal, terpimpin, orde baru hingga era reformasi saat ini. Lalu yang ke bab kelima ada demokrasi itu dekat, penerapan nyata nilai demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Jadi teman-teman kalau udah baca ibu kita ini bakalan bisa mengerti kelima bab itu. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya, fokus utama dari e-book ini adalah nilai sila keempat. Dan pilar demokrasi Pancasila tuh ada empat. Yang pertama kerakyatan. Kerakyatan tuh berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Terus yang kedua ada hikmat bijaksana. Itu keputusan diambil dengan bijak. Yang ketiga itu permusyawaratan, mufakat melalui diskusi bersama. Selanjutnya ada perwakilan melalui wakil rakyat, pilihan rakyat. Nah, terus ada lagi materinya demokrasi ada di sekitarmu. Jadi yang pertama tuh udah pasti ada di sekolah. Pemilih kayak contohnya tuh pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok belajar dan menyusun tata tertib kelas bersama guru. Terus yang kedua pasti ada di keluarga. Musyawarah musyawarah tujuan liburan, pembagian tugas rumah secara adil dan mendengarkan pendapat semua anggota. Terus yang terakhir ada di masyarakat. Contohnya tuh kayak ikut gotong royong, menghadiri rapat RT RW dan menghargai perbedaan tetangga sekitar. Terus selanjutnya ada hak dan kewajiban pelajar. Hak kita sebagai pelajar adalah bebas berpendapat dengan santun, mendapat pendidikan yang layak, memilih dan dipilih dalam organisasi sekolah. Terus selanjutnya ada mendapat perlindungan dan rasa aman. Terus kewajiban kita sebagai pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai pendapat teman yang berbeda, taat pada aturan dan hukum yang berlaku. Terus terakhir menjaga persatuan dan kesatuan. Terus selanjutnya ada demokrasi di era digital. Nah, kita tuh demokrasi di era digital mengharuskan kita untuk cerdas berinternet. Ibu kami juga membahas tentang tantangan demokrasi saat ini. Yang pertama itu kita harus lawan hoax, yaitu dengan cara selalu cek kebenaran berita sebelum membagikannya. Terus stop ujaran kebencian. Contohnya kayak berpendapat harus tetap santun dan tidak menyerang orang lain. Terus kita harus mencegah cyberbullying. Terus perlakukan orang lain di dunia maya seperti di dunia nyata. Jadi kita harus menghormati satu sama lain intinya.
Baik, selanjutnya di e-book yang kita buat itu juga ada terdapat metode evaluasi yang seru. Seperti di setiap bab tuh ada 10 soal yang terdiri dari pilihan ganda dan juga isian. Lalu ada Q&A, itu untuk menguji pemahaman siswa dan siswi. Lalu juga ada kunci jawaban yang ada di setiap bab yang terdapat di akhir. Lalu terdapat juga ikrar pelajar demokratis yang berbunyi, kami pelajar Indonesia berjanji untuk selalu mendengarkan, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif demi Indonesia yang adil dan sejahtera. Lalu juga terdapat sumber dan referensi dari ibu kami yang seperti ada di slide PPT. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak. Semoga hasil e-book yang kita buat dapat eh, diterima oleh masyarakat luas. Lalu maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.